Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Akhlaq lil Banin. Kitab yang disusun oleh Syekh Omar bin Ahmad Baraja alaihi rahmatullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada bab ke-6. Bab yang menjelaskan tentang al-waladul amin. Seorang anak yang amanah. Seorang anak yang terpercaya. Di sini beliau membawakan sebuah kisah yang insya Allah kita bisa ambil hikmah atau pelajaran penting dari kisah al-waladul amin. Muhammad waladul amin. Muhammad adalah seorang anak yang amanah. Yakhafullah, dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yamtathilu amrahu, dan taat kepada perintah-perintahnya Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa dzata yaumin qalat lahu ukhtuhu Su'ad, pada suatu hari saudara daripada Muhammad ini, saudara wanita yang bernama Su'ad berkata kepada dirinya, "Ya akhi, wahai saudaraku, inna abana qad kharaja minal bait." Sesungguhnya ayah kita telah keluar dari rumah. Ayahnya pergi, keluar dari rumah. Fahalumma bina naftahu khizanatat ta'am. Mari kita buka tempat penyimpan makanan, lina'kula ma fiha minal ma'kulati alladhidah, agar kita bisa memakan daripada makanan-makanan yang lezat. Fa abuna la yanzuru ilaina. Dan sesungguhnya ayah kita tidak melihat kita. Ayahnya tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Karena apa? Ayahnya sedang berada di luar rumah. Fa'ajabaha Muhammad. Maka Muhammad kemudian menjawab saudara wanitanya Su'ad, "Haqiqatan ya ukhti, pada hakikatnya wahai saudara wanitaku, inna abana la yanzuru ilaina." Ayah kita memang tidak melihat kita, tidak melihat apa yang kita lakukan, tidak mengetahui apa yang kita perbuat. Walakin ama ta'lamin, akan tetapi apakah engkau tidak mengetahui annallaha huwallazi yanzuru ilaina, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia memandang kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan. Fahdhari mithla hadzal amalil qabih, maka berhati-hatilah wahai saudara wanitaku dari perbuatan yang buruk seperti ini. Li'annaki law akhadti syai'an bighairi ridha abiki, karena jikalau engkau mengambil sesuatu tanpa ridha ayahmu, tanpa izin ayahmu, fa innallaha yaghdabu alaiki, maka Allah akan murka kepada dirimu, Allah akan marah kepada dirimu, wa saufa yu'aqibuki, dan akan menghukummu. Fa khafat Su'ad, maka Su'ad kemudian merasa takut. Wastahat min su'i niyatiha, dan dia merasa malu atas niat buruknya. Wa qalat, dan dia berkata, sahihun kalamuka ya akhi, benar ucapanmu wahai saudaraku. Wa ashkuruka kathiran, dan aku pun mengucapkan terima kasih banyak kepada dirimu. Ala hadhihin nasihatit thayyibah, atas nasihatmu yang baik ini. Jadi Muhammad dia seorang anak yang amanah. Selain memiliki sifat amanah, dia adalah seorang anak yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ayahnya Muhammad ini keluar rumah, saudara daripada Muhammad ini mengajak Muhammad untuk membuka lemari penyimpan makanan. Tujuannya apa? Agar mereka bisa memakan daripada makanan-makanan yang lezat. Dan saudara wanitanya ini berkata, tenang saja, ayah kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Walaupun kita makan makanan yang ada di sini, ayah kita nggak tahu. Toh ayah kita sedang keluar rumah. Dia nggak ngelihat apa yang kita lakukan. Dia tidak mengetahui. Maka Muhammad yang amanah ini kemudian mengingatkan saudara wanitanya. Su'ad, ayah kita memang nggak tahu, nggak ngelihat apa yang kita lakukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan. Dan seorang anak yang mengambil sesuatu tanpa ridho orang tuanya, tanpa izin orang tuanya, dia akan mendapatkan murka dari Allah. Allah akan marah kepada dirinya. Walaupun orang tuanya nggak tahu, tapi Allah tahu. Allah marah. Dan Allah bisa menghukum perbuatan seorang anak yang mengambil sesuatu tanpa izin daripada ayahnya. Maka Muhammad kemudian mengingatkan kepada Su'ad, hati-hati dengan perbuatan yang buruk seperti ini. Jangan sampai karena hanya mengambil makanan, karena hanya perbuatan-perbuatan yang sepele ini, tapi tanpa keridhaan orang tua,
bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka kepada seorang anak. Maka Su'ad kemudian merasa malu dengan niat buruknya dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada saudara lelakinya yang bernama Muhammad. Kemudian pada bab ke-7 di sini beliau juga membawakan kisah tentang al-waladul muti', seorang anak yang taat. Beliau jelaskan di sini Hasanun waladul muti'. Ada seorang anak bernama Hasan dan dia adalah seorang anak yang taat. Yusalli kulla yaumin as-salawatil khamsa fi awqatiha. Hasan ini setiap hari sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Wa yuwadhibu 'alal huduri fil madrasati, dan dia tidak pernah absen sekolah, setiap hari dia masuk sekolah. Wa 'ala qiraatil Qur'an, dan Hasan ini setiap hari membaca Al-Qur'an. Wa mutala'atid durusi fil bait, dan setiap hari dia mengulang pelajaran yang dia pelajari di sekolah, dia ulang kembali di rumah. Walidzalika yuhibbuhu abuhu wa ummuhu. Oleh karena itu Hasan itu dicintai oleh ayahnya dan juga dicintai oleh ibunya. Wa asatidhatuhu wa jami'un nas, dan Hasan ini juga dicintai oleh guru-gurunya dan seluruh manusia. Wa min adatihi idza aradan naum, dan termasuk kebiasaan Hasan, seorang anak yang taat, kalau dia mau tidur ayyadhkurallah. Maka Hasan itu kalau mau tidur dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyadhkurallah wa yashkurahu ala an hafidhahu tula yaumihi. Selain dia berzikir kepada Allah, sebelum tidur dia bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam sehari dia dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala minal bala'i wal adza, dari musibah, dari ujian dan dari segala sesuatu yang tidak baik. Kemudian sebelum tidur dia juga tak lupa membaca doa bismikallahumma ahya wa amut. Wa idza qama min naumihi, dan Hasan ini kalau bangun daripada tidurnya, dia juga bersyukur kepada Allah. Yashkurullah ala ni'matin naum, bersyukur atas kenikmatan tidur. Karena istirahat, tidur, mengistirahatkan tubuh itu adalah bagian daripada kenikmatan. Kemudian dia juga tak lupa membaca doa daripada bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa min adatihi aidan idza akala, dan termasuk kebiasaan Hasan, seorang anak yang taat, kalau dia mau makan ayyaqula awwalan bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan dia selalu mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza faragha minhu, kalau selesai dari makan dia senantiasa bersyukur, yashkurullah ala ni'amihil akal. Bersyukur kepada Allah atas kenikmatan makan. Li'annahu ya'lamu annallaha huwallazi aujada lahu ta'am, karena Hasan mengetahui betul bahwasanya yang memberikan makan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia membaca doa setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Jadi ayo kita contoh akhlak yang baik yang diajarkan oleh Hasan ini. Hasan ini akhlaknya seperti apa? Dia kalau setiap hari nggak pernah ninggalin sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Kemudian setiap hari dia masuk sekolah. Pelajaran di sekolah dia kembali pelajari di rumah. Dia ulang di rumah. Kemudian setiap hari Hasan itu meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Kalau mau tidur berzikir kepada Allah. Kemudian sebelum tidur dia bersyukur kepada Allah karena sehari semalam dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baca doa sebelum tidur. Bangun tidur dia juga bersyukur kepada Allah atas kenikmatan tidur dan baca doa bangun tidur. Dan Hasan juga mengajarkan kepada kita apa? Setiap kali dia mau makan, dia senantiasa membaca basmalah. Kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah makan dia juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca doa setelah makan. Ma as'ada hadzal walad al-muti', sungguh bahagia hidupnya seorang anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yardha anhu rabbuhu, diridhai oleh Tuhannya, wa saufa yudkhiluhul jannah, dan seorang anak yang diridhai oleh Tuhannya dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.